is destroy the confidence that players have when they play for national team. I know full well there are players that really are scared of going to national team because of the bullying they get from fans. Guys that have played in Thailand, they see a total difference. They see supporters. Kisah Simon McManamy yang pesimis lihat timnas Indonesia kalahkan Thailand. Sintayong, ikuti saya, kami akan lolos ke final. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Kisah Simon McManamy yang pesimistis melihat timnas Indonesia mengalahkan Thailand akan diulas. Timnas Indonesia sempat memasuki masa kelam di era kepelatihan juru taktik asal Skotlandia Simon McManamy pada 2019. Saat itu dari 7 laga yang dijalani timnas Indonesia di bawah asuhan Simon McManamy, skuad Garuda hanya mendapatkan 2 menang dan 5 kalah. Kemenangan timnas Indonesia hanya didapat kontra tim lemah seperti Myanmar 2-0 dan Vanuatu 6-0. Selain itu, skuad Garuda dihajar Yordania 1-4 dan tumbang di 4 laga awal babak kedua grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Saat itu, di 4 laga awal, timnas Indonesia tumbang 0-2 dari Malaysia, dipermalukan Thailand 0-3, dihancurkan Uni Emirat Arab 0-5, dan ditelanjangi Vietnam di kandang sendiri dengan skor 1-3. Pernyataan unik dikeluarkan Simon McManamy setelah timnas Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di matchday kedua grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2019. Mantan pelatih timnas Filipina itu mengatakan, ekspektasi supporter timnas Indonesia untuk melihat skuad Garuda menumbangkan Thailand merupakan hal yang tidak realistis. Supporter punya ekspektasi besar agar Indonesia mengalahkan Thailand, tapi ekspektasi supporter tidak realistis, kata Simon McManamy setelah timnas Indonesia kalah 0-3 dari Thailand. Sekarang atau di tahun 2024, apakah mengalahkan Thailand merupakan hal yang realistis bagi timnas Indonesia? Tentu jawabannya iya. Pelan-pelan di bawah asuhan Sintayong, timnas Indonesia muncul menjadi kekuatan baru di persepakbolaan Asia. Sintayong berhasil mengantarkan timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 atau yang pertama dalam 16 tahun terakhir. Sintayong juga membawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 atau yang pertama dalam sejarah. Satu lagi, skuad Garuda selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sekaligus mengambil tempat di Piala Asia 2027. Hal lebih gila tercipta di Piala Asia U23 2024. Berstatus debutan, timnas Indonesia U23 asuhan Sintayong lolos ke semifinal. Dalam perjalanannya ke semifinal, timnas Indonesia menumbangkan Australia U23 1-0, Yordania U23 4-1, dan Korea Selatan U23 adu penalti 11-10. Selanjutnya timnas Indonesia U23 akan menghadapi Uzbekistan. Percayalah kepada saya, ikuti saya dan kami akan lolos ke final, kata Sintayong memberi pesan kepada para pemainnya dalam konferensi pers kelar laga timnas Indonesia U23 versus timnas Korea U23. Karena itu, ucapan pesimis Simon McManamy 5 tahun lalu dibalikan Sintayong menjadi optimis. Menarik menanti pencapaian apa lagi yang dicetak timnas Indonesia bersama Sintayong. Cerita kejamnya Federasi Sepak Bola Korsel ke Sintayong yang dibalas tuntas di Piala Asia U23 2024. Jurnalis senior Korea Selatan, Stephen Han, membeberkan kemenangan timnas Indonesia U23 atas negaranya di perempat final Piala Asia U23 2024. Menyimpan cerita yang lebih dalam dari sekedar narasi kejutan. Stephen Han membongkar bahwa kemenangan Garuda Muda atas Taeguk Warrior secara tak langsung merupakan hukuman Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA yang pernah menjahati Sintayong. Ya, Sintayong merupakan pelatih berkebangsaan Korea Selatan, membawa timnas Indonesia U23 menekuk Korsel lewat drama adu penalti di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Jumat 26 April 2024 dini hari WIB. Kedua tim bermain imbang 2-2 selama 120 menit sebelum Indonesia mengalahkan negara unggulan itu di babak adu penalti dengan skor 11-10.
Kemenangan dramatis yang mengejutkan ini tak hanya menciptakan sejarah bagi timnas Indonesia U23 yang untuk pertama kalinya mencapai babak semifinal Piala Asia U23. Selain itu, hasil ini layak pembalasan dendam yang begitu manis bagi Sintayong terhadap KFA. Menurut Stephen Han, KFA pernah menjahati Sintayong usai gagal membawa Taeguk Warriors lolos ke 16 besar Piala Dunia 2018. Dalam penampilan publik terakhirnya sebagai manajer Korea pada 2018, Sintayong dan para pemainnya dilempari telur setelah mereka mengalahkan Jerman di Rusia, tulis Stephen Han. KFA membiarkannya menunggu panggilan untuk memperbarui kontraknya sebelum berpisah tanpa kontak apapun. 6 tahun kemudian, hari ini, Sintayong bersama timnas Indonesia U23 mengalahkan Korsel terjadi. Bagi timnas Indonesia U23, kemenangan ini membuat mereka selangkah lagi mengunci tiket ke Olimpiade Paris 2024. Sementara bagi Korea Selatan, ini menjadi kali pertama sejak 1984 mereka gagal ke Olimpiade. Pelatih U23 Qatar, Ilidio Vale, kami merasa begitu sakit karena gagal juara. Kekalahan tim U23 Qatar dari Jepang dengan skor 2-4 di perempat final Piala Asia U23 2024 menyisakan kekecewaan mendalam bagi pelatih Ilidio Vale. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Yasmin bin Hamad Doha mengecewakan banyak pendukung yang berharap Qatar bisa meraih gelar juara di kandang sendiri. Kami semua merasa sangat kecewa karena tidak bisa memenuhi harapan para penggemar kami untuk menjadi juara di turnamen ini, ungkap Vale. Seperti dilaporkan oleh laman resmi AFC. Pelatih asal Portugal itu menekankan bahwa turnamen ini penting untuk pengembangan pemain, memberikan mereka pengalaman berharga. Pemain-pemain ini telah menunjukkan kekuatan karakter nyata dalam pertandingan ini. Tentu saja, keikutsertaan dalam kompetisi semacam ini sangat berharga. Kami telah menemukan beberapa pemain yang sudah matang, baik secara mental maupun fisik, dan telah menunjukkan kemampuan mereka dengan menghadapi beberapa tim dan pemain terbaik Asia, jelas Vale. Qatar tertinggal cepat dengan gol dari Fuki Yamada hanya dalam 2 menit pertandingan. Namun, Ahmed Al-Rawi berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-24 dengan sundulan yang memanfaatkan umpan silang. Situasi menjadi sulit bagi Qatar yang harus bermain dengan 10 pemain. Setelah kiper Yosef Abdullah menerima kartu merah pada menit ke-41 karena keluar dari kotak penalti untuk menghalau pemain Jepang. Meskipun Qatar sempat unggul melalui gol Yasem Gaber, Jepang akhirnya menyamakan kedudukan dengan menambah 2 gol lagi di babak tambahan melalui Seiji Kimura, Hosoya, dan Kotaro Uchino. Kami tidak akan dapat berpartisipasi dalam Olimpiade Paris, sebuah mimpi yang tidak akan terwujud bagi banyak pemain muda kami. Mereka telah bermimpi